Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mem Heni di kelas 9. Materi pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Contoh-contoh soal akan kita bahas dalam video ini, sedangkan materi sudah memberikan kepada kalian di grup WA. Silakan kalian salin dan pindahkan ke catatan. Baiklah, kita akan mulai dengan contoh yang pertama. Contoh soal yang pertama, 32 pangkat 1 per 5 pangkat 2 ditambah 64 pangkat negatif 2 pangkat 1 per 6. Nah, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Kita kalikan pangkatnya dikali 32 pangkat 1 per 5 dikali 2 ditambah 64 pangkat negatif 2 kali 1 per 6. Hasilnya adalah 32 pangkat 2 per 5 ditambah 64 pangkat negatif 1 per 3. Dari mana dapat negatif 1 per 3? Dari 2 dengan 6, itu kita sama-sama bagi 2, hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita akan mengubah 32. 32 ini adalah 2 pangkat 5. Sedangkan 64 itu adalah 2 pangkat 6. Sehingga bentuknya berubah menjadi 2 pangkat 5 dikali 2 per 5 ditambah 2 pangkat 6 dikali negatif 1 per 3. Hasilnya adalah 5-nya habis ya, bisa dibagi 2 pangkat 2 ditambah 6 bagi 3, itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4, sedangkan 2 pangkat negatif 2 kita ubah menjadi pecahan ditambah 1 per 2 pangkat 2. Tambah 1 per 2 pangkat 2, sehingga hasilnya adalah 4 ditambah 1 per 4. Kita samakan penyebutnya, 4 kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 16 ditambah 1 per 4, hasilnya adalah 17 per 4. Demikianlah yang kedua. Hasil dari 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, ini lebih sederhana sih soalnya daripada yang nomor 1 tadi. Nah, caranya kita akan mengubah 27 itu menjadi bilangan berpangkat. Nah, 27 itu adalah 3 pangkat 3. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi 27 pangkat 2 per 3 pangkat 2 kita ubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 2 per 3 pangkat 2. Nah, 3-nya habis dicoret ya pangkatnya, 3 bagi 3, sehingga hasilnya adalah tinggal 3 pangkat 2 pangkat 2. Pangkatnya kita kalikan, 3 pangkat 2 kali 2 sama dengan 3 pangkat 4. Hasil akhirnya adalah 81. Berikut ini adalah contoh yang ketiga ya. Kita sudah meninggalkan bentuk pangkat, sekarang kita masuk ke bentuk akar. Bentuk rasional dari 1 per akar 5 adalah, nah maksud rasional itu adalah penyebutnya atau bilangan yang ada di bawah itu tidak boleh dalam bentuk akar. Nah, bagaimana cara mengubahnya agar tidak dalam bentuk akar penyebutnya? Caranya adalah sebagai berikut. 1 per akar 5 itu kita ubah menjadi, kita lihat ya akar 5. Karena penyebutnya adalah akar 5, maka 1 per akar 5 kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Nah, 1 dikali akar 5 hasilnya adalah akar 5. Sedangkan yang di bawah ya penyebutnya akar 5 dikali akar 5 sama dengan akar 25. Sama dengan akar 5 per akar 25 itu adalah 5, sehingga hasilnya adalah akar 5 per 5. Atau bisa juga disederhanakan menjadi 1 per 5 akar 5. Nah, selanjutnya berikut ini adalah contoh yang keempat. Masih sama soalnya ya, tapi bentuk yang berbeda. Bentuk rasional dari 8 per akar 6 dikurang akar 2 adalah, nah sama ya, merasionalkan itu maksudnya adalah bahwa penyebutnya, yaitu penyebut dari pecahan ini tidak dalam bentuk akar. Nah, kita lihat akar 6 dikurang akar 2, maka kita harus mencari faktor sekawannya. Faktor sekawan dari akar 6 dikurang akar 2 adalah penjumlahannya, yaitu akar 6 ditambah akar 2. Sehingga 8 akar 6 dikurang akar 2 itu sama dengan
8 akar 6 dikurang akar 2 dikali akar 6 ditambah akar 2 per akar 6 ditambah akar 2. Hasilnya adalah sama dengan 8 kali akar 6 tambah akar 2. Kita biarkan dulu di dalam kurung. Per, nah bagian penyebutnya itu cara mudahnya hanya tinggal akar 6 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Sama dengan ya yang di atasnya masih tetap sama ya 8 kali akar 6 tambah akar 2 per nah akar 6 pangkat 2 ya jadi kalau ada akar di pangkat 2 kan hasilnya adalah akar 36 sehingga kita buang saja akarnya. Akar 36 itu adalah 6, akar 2 pangkat 2 itu adalah akar 4 itu adalah 2. Atau cara gampangnya begitu ya. Akar 6 pangkat 2 tinggal buang saja akarnya, ambil 6-nya. Akar 2 pangkat 2 juga begitu, kita buang akarnya, ambil 2-nya. Sehingga hasilnya adalah 6 dikurang 2. Nah selanjutnya langkah yang di atas tetap masih sama, 8 kali akar 6 tambah akar 2 per akar 4. Karena 8 itu habis dibagi 4, hasilnya adalah 2, maka hasilnya adalah 2 kali akar 6 ditambah akar 2. Contoh yang kelima, masih dalam bentuk akar ya. Bentuk sederhana dari akar 128 adalah. Nah, untuk mencari bentuk sederhana dari akar 128, kita akan menggunakan banyak metode sih sebenarnya. Nah, cuma memang akan memilihkan cara yang termudah, yang sudah familiar atau sudah biasa kamu lakukan, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Ya, dengan menggunakan pohon faktor. Nah, melihat ya, akar 128 itu kalau dibuat pohon faktornya menjadi 2 kali 64, 2 kali 32, 2 kali 16, 2 kali 8, 2 kali 4, dan 2 kali 2. Nah, selanjutnya kita lihat nih, yang membulatin itu berarti sepasang. Ada 2 yang sepasang, kita ambil 1 saja. Ada 2 yang sepasang, lagi kita ambil 1 saja. Ada 2 yang sepasang, kembali kita ambil 1 saja. Kemudian dia menyisakan 1, 2. Ya, ada angka 2 yang tersisa yaitu 1. Nah, angka 2 yang tersisa 1 ini kita ubah menjadi dalam bentuk akar. Ya, kita ubah jadi bentuk akar. Kenapa? Karena dia tidak punya pasangan. Jadi yang tidak punya pasangan kita taruh jadi akar. Sehingga ya kita lihat ya, 2-nya ada 3 kan? 1, 2, 3. Sehingga akar dari 128 itu adalah 2 kali 2 kali 2 akar 2 sama dengan 8 akar 2. Ini adalah contoh yang ke-6 ya. Pertanyaannya adalah hasil dari 3 akar 2 ditambah 7 akar 2. Nah, kita lihat akarnya. Akarnya udah sama belum? 3 akar 2 tambah 7 akar 2. Nah, kalau akarnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan angka yang di depannya saja, yaitu 3 ditambah 7 akar 2. Hasilnya adalah 10 akar 2. Mudah. Nah, ini soal yang ke-7. Hampir mirip dengan soal nomor 6, hanya bentuknya berbeda nih. Yaitu hasil dari akar 12 ditambah akar 75 dikurang 3 akar 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita mengikuti cara nomor 6 tadi. Artinya, akar 12 harus kita sederhanakan dulu, dan akar 75 pun harus kita sederhanakan dulu. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya sama seperti soal nomor 5, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah, ini lihat ya. Kita lihat untuk akar 12. Akar 12 itu adalah kalau pohon faktornya jadi 2 kali 6, 2 kali 3. Nah, 2-nya ada sepasang, berarti 2. 3-nya yang sendirian, sehingga akar 12 itu adalah 2 akar 3. Sedangkan akar 75 kita ubah seperti ini ya. Akar 75 itu adalah 3 kali 2, 5, dan 5 kali 5. Nah, yang sepasang ada 5. Tinggal diambil 1, yang tidak punya pasangan adalah 3. Sehingga akar 75 itu adalah 5 akar 3. Selanjutnya kita balik ke soal. Jadi akar 12 ditambah akar 75 dikurang 3 akar 3 itu sama dengan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 dikurang 3 akar 3. Nah, dengan demikian akarnya sudah sama ya. Kalau akarnya sudah sama, kita tinggal mengoperasionalkan bilangan yang berada di depan akar.
2 akar 3 kita ambil 2-nya, ditambah dengan 5 akar 3 kita ambil 5-nya, dikurang 3 akar 3 kita ambil 3-nya. Sehingga hasilnya menjadi 2 tambah 5 dikurang 3 akar 3. Hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, baiklah, ini materi berikutnya ya, yaitu adalah bentuk baku atau notasi ilmiah. Biasanya bentuk baku atau notasi ilmiah ini adalah untuk menuliskan angka sederhana dari angka yang sangat besar atau angka yang sangat kecil, sehingga penulisannya lebih mudah dan lebih mudah dibaca. Contohnya ya, kita lihat bagaimana cara mengubah bentuk biasa menjadi bentuk baku. Contoh yang pertama yaitu 673.000. Caranya adalah kita ubah menjadi 6,73000 kali 10 pangkat 5. Nah, dari mana saya mendapatkan pangkat 5? Nah, kita lihat ya. Koma itu ya, kalian lihat garis yang membuat di bawah angka 73000. Nah, itu bilangannya ada 5. 7 1 3 2 0-nya ada 3, berarti banyak bilangannya ada 5. Sehingga 673.000 itu kalau diubah menjadi bentuk baku menjadi 6,73000 kali 10 pangkat 5. Atau kita sederhanakan dengan membuang angka nolnya menjadi 6,73 kali 10 pangkat 5. Selanjutnya kita lihat contoh yang kedua. 38,4 sama dengan 3,84 kali 10 pangkat 1. Nah, dari mana memperoleh angka 1? Lihat ya, 8-nya mundur. Artinya hanya ada satu angka yang mundur di belakang koma, yaitu 8. Sehingga hasilnya adalah 3,8 kali 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dibuang saja pangkat 1-nya, sehingga hasil akhirnya adalah 3,84 kali 10. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana kalau bilangannya kecil. 0,00001. Nah, untuk bakunya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, dari mana mendapatkan itu? Kita lihat 1 itu melompat ke depannya berapa angka yang dilaluinya. Ada 4 0 di belakang koma dan 1 0 di belakang koma. Artinya ada 5 ya. Ada 5 angka yang dilompati oleh 1. Tetapi pangkatnya negatif karena bilangannya kecil. Jadi 0,00001 itu sama dengan 1 dikali 10 pangkat negatif 5. Kita lihat lagi ya, bagaimana kalau 0,38. Nah, 0,38 itu bentuk bakunya adalah 3,8 kali 10 pangkat negatif 1. Nah, sama ya, kita lihat 3 maju ke depan itu melewati satu angka, sehingga pangkatnya jadi negatif 1. Soal terakhir, 0,000004357. Berarti yang akan kita pindahkan ke depan adalah 4 ya. Sehingga dia berubah menjadi 4,357 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, dari mana pangkat negatif 6? Kita lihat 4 itu melompati berapa angka sehingga dia bisa maju ke depan. Lihat garis-garis yang membawahi, yang di bawah 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena dia lompat berarti dia menjadi 4,357 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, masih bisa disederhanakan karena angka di belakang 5 itu adalah 7, lebih dari 5. Boleh kita tambahkan 1 ke angka 5 sehingga hasil akhirnya menjadi 4,36 kali 10 pangkat negatif 6. Ya, kalau menginginkan 2 desimal di belakang koma. Nah, yang terakhir ada 0,0031. Nah, sama, kita letakkan angka 3 di depan, yaitu 3,1 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, dari mana dapat negatif 4? Sama seperti penjelasan yang di awal, 3 itu lompatnya berapa kali? 1, 2, 3, 4. Nah, 3-nya lompatnya 4 kali, karena bilangannya adalah bilangan kecil, kurang dari 1, maka pangkatnya adalah bilangan negatif. Nah, demikianlah pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with